Salam saudaraku, selamat sore, salam sejahtera dan bahagia surga turun atas kehidupan kita di tengah ibadah dan perhimpunan ibadah raya minggu ini. Dan kiranya Tuhan menyatakan kemurahan-Nya lewat pembuka rahasia firman bagi kita, sehingga kehidupan kita, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, maupun Facebook, di dalam maupun di luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati, melawat setiap kehidupan kita, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan. Puji Tuhan. Segera kita kembali memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kitab terbuka. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, Ya. berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan. Ada 7 perkara hasil dari 7 kali percikan darah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada 7 perkara hasil dari 7 kali percikan darah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. 1. Berselubungkan awan. 2. Pelangi ada di atas kepala. 3. Mukanya sama seperti matahari. 4. Kakinya bagaikan tiang api. 5. Ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. 6. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi. 7. Ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Puji Tuhan. Pada minggu yang lalu kita telah memperhatikan perkara yang kelima. Namun pada saat sore hari ini Tuhan juga masih menyatakan kemurahannya bagi kita tentang atau perkara yang kelima. Perkara yang kelima, ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ya, kita masih memperhatikan keterangan yang kelima atau tentang hal yang kelima. Ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini berbicara tentang pembukaan rahasia firman Tuhan. Ya, ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini berbicara tentang pembukaan rahasia firman Tuhan. Biarlah kiranya kita senantiasa berdoa memohon atas kemurahan Tuhan, supaya kiranya Tuhan senantiasa membukakan rahasia firman-Nya dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin saudaraku. Amin. Ibrani 1 ayat 2 sampai 3. Ibrani 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Ya. Setelah pada zaman dahulu, Ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, terus? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, terus, Dan gambar wujud Allah. terus, Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. terus, Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, terus. ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat, terkhusus kalimat pada ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalimat ini adalah cerminan dari pembukaan rahasia firman. Kalimat ini adalah cerminan dari pembukaan rahasia firman. Jikalau terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan, maka segala rahasia yang terkandung di dalam hati akan tersingkap.
atau dosa dengan demikian dosa dibongkar dengan tuntas. Kalau dosa dibongkar dengan tuntas, maka kehidupan kita ini tampil apa adanya, luar dan dalam sama, tampil apa adanya. Amin saudaraku. Inilah yang disebut cahaya kemuliaan Allah. Bercahaya kemuliaan Allah. Inilah yang disebut cahaya kemuliaan Allah. Tampil apa adanya, luar dan dalam sama, tampil apa adanya. Inilah yang disebut cahaya kemuliaan Allah. Bercahaya. Amin saudaraku. Jadi kalimat ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalimat ini adalah cerminan dari pembukaan rahasia firman. Sebab kalau terjadi pembukaan rahasia firman, maka segala rahasia yang terkandung di dalam hati tersingkap. Dosa dibongkar dengan tuntas, sehingga kita tampil apa adanya, luar dan dalam sama. Inilah yang disebut cahaya kemuliaan Allah. Amin saudaraku. Selanjutnya, kuasa dari pembukaan rahasia firman ada 3. Selanjutnya di sini kita perhatikan, kuasa dari pembukaan rahasia firman itu ada 3. Ada 3. Satu atau yang pertama, kuasa dari pembukaan rahasia firman ada 3. Yang pertama, menjadikan alam semesta. Firman itu menjadikan alam semesta. Persamaannya yang tidak ada menjadi ada. Amin saudaraku. Jadi kuasa dari pembukaan rahasia firman di sini ada 3. Yang pertama, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Persamaannya yang tidak ada menjadi ada. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudaraku. Segala yang tidak mungkin lenyap. Segala yang tidak mungkin bagi manusia lenyap. Puji Tuhan. Roma 4 ayat 37. Roma 4 ayat 37. Roma 4 ayat 37, silakan. Ya. Roma 4 ayat 17 maksud saya. Demikian firman Tuhan. Ya. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ya. Di hadapan Allah yang kepadanya dia percaya. Di hadapan Allah yang kepadanya dia percaya. Terus? Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Allah yang menghidupkan orang yang mati. Terus? Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan. Ya. Kuasa firman Allah menghidupkan orang yang mati. Kuasa dari firman Allah menghidupkan orang yang mati. Saudaraku, dahulu kita sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Tetapi sekarang kita dihidupkan kembali karena Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Dahulu kita sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi sekarang kita dihidupkan kembali karena Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Karena Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Amin. Amin. B. Apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada menjadi ada. Mari kita lihat sebagai bukti dalam ayat 18. Apa yang tidak ada, firman itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Sebagai pembuktian pada ayat berikutnya, ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk berharap bagi Abraham. Terus, namun Abraham berharap juga dan percaya. Namun dia berharap juga percaya terus bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ya. Menurut yang telah difirmankan. Terus, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Puji Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya kepada janji firman Allah, kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Jadi sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya kepada apa yang telah difirmankannya. Terhadap apa? Terhadap janji firman Allah, yaitu ia akan menjadi bapa banyak bangsa.
ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya, dia tetap berharap, dia tetap percaya kepada janji firman Tuhan, yaitu menjadi bapa bagi banyak bangsa. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. 19 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, Ya. walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, Ya. karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya. Kemudian pada ayat ini sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebab iman Abraham tidak menjadi lemah, sekalipun ia mengetahui dua perkara yang membuat iman seseorang menjadi lemah. Dapat dipahami? Amin. Pada ayat 19 ini sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebab iman Abraham tidak menjadi lemah, sekalipun ia mengetahui dua perkara yang menyebabkan seseorang menjadi lemah imannya. Antara lain, satu, umurnya sudah 100 tahun. Ya, umurnya sudah 100 tahun, berarti sudah tua dan lemah sawat. Mohon maaf. Ya. Umurnya sudah 100 tahun, berarti sudah tua dan lemah sawat. Mohon maaf. Amin, saudaraku. Dua, rahim Sarah sudah tertutup atau sudah mandul. Kalau istilah perempuan, menopause. Kalau istilah laki-laki tadi, lemah sawat. Untuk istilah perempuan, sudah menopause. Amin, saudaraku. Sebetulnya dua perkara ini bisa memicu untuk melemahkan iman seseorang, untuk tidak berharap dan percaya kepada firman Tuhan. Tetapi sekalipun dia mengetahui dua pemicu yang menyebabkan iman seseorang bisa lemah, imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita belajar dari dalam hal ini, dengan hal ini, dengan apa yang dialami oleh Abraham ini. Ayo belajar ya. Amin, saudaraku. Amin. Belajar supaya jangan segera kita putus asa dan kecewa apabila sesuatu perkara mungkin terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Jangan lekas putus asa. Jangan, iman itu jangan menjadi lemah. Kalaupun sesuatu hal terjadi membuat iman itu lemah, jangan lemah. Amin, saudaraku. Jangan putus asa. Puji Tuhan. Ayat 21 sampai dengan ayat 22. Dengan penuh keyakinan, Ya. bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan. Ayat 19 tadi, sekarang ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah sampai 21 ya. Terus ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Menjadi bimbang karena ketidakpercayaan. Ayat 20 saja dulu. Terus malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Terhadap janji firman Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ia tidak bimbang oleh karena dua perkara di atas tadi. Amin, saudaraku. Terhadap janji firman Allah, Abraham tidak bimbang oleh karena kedua perkara di atas tadi. Malah imannya diperkuat oleh firman Allah. Imannya itu justru semakin diperkuat oleh janji firman Allah. Dan ia terus memuliakan Allah, tidak berhenti di tengah jalan. Ia terus memuliakan Allah, dia tidak berhenti di tengah jalan. Ia tidak menjadi orang yang cengeng, putus asa dan kecewa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sekarang perhatikan ayat 21 sampai dengan ayat 22. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Terus, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. ya, hal itu oleh karena iman Abraham, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Itu kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Itu kebenaran yang nyata. Hal itu apa yang telah
tindakan Abraham ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Puji Tuhan, banyak anak Tuhan telah mengerti telah mengerti kebenaran, bahkan telah mengenal tentang kasih karunia, tetapi kadang mengabaikannya. Tapi dalam hal ini kita memperhatikan, dalam hal itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Amin, saudara. Sekarang 23 sampai dengan ayat 25. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Terus tidak ditulis untuk Abraham saja. Tidak untuk Abraham saja, tentunya. Terus, tetapi ditulis juga untuk kita. Terus, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan. Kebenaran karena iman tidak diperhitungkan hanya bagi Abraham saja, tetapi itu juga berlaku bagi kita bangsa kafir sampai hari ini. Janji firman itu juga masih berlaku bagi bangsa kafir, bagi mereka yang hidup, yang dibenarkan oleh iman. Bagi mereka yang hidup benar karena iman. Jadi janji itu bukan hanya berlaku bagi Abraham, tetapi juga berlaku bagi bangsa kafir. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita bersyukur Yesus telah mati untuk dosa, kemudian bangkit untuk membenarkan kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita akan kembali memperhatikan kemustahilan. Kita kembali memperhatikan tentang kemustahilan itu di dalam Injil Lukas 1. Injil Lukas 1 ayat 31. Injil Lukas 1 ayat 31. Loncat 34 sampai 36. Injil Lukas 1 ayat 31 dan diloncat ayat 34 sampai dengan 36. Silakan. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah, ini pemberitahuan tentang kelahiran Yesus kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung, hai Maria, terus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini perkataan malaikat. Terus kata Maria kepada malaikat Gabriel. Terus bagaimana hal itu mungkin terjadi? Terus karena aku belum bersuami. Mau melahirkan anak dari mana? Terus jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sudah mandul. Puji Tuhan. Perhatikan, Maria tanpa suami akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian Elisabet yang disebut mandul telah mengandung 6 bulan. Ini sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, sesuatu yang mustahil terjadi menimpa kepada Maria dan Elisabet sanaknya itu. Mempunyai seorang anak laki-laki tanpa suami. Kemudian yang Elisabet yang sudah mandul, sudah tua dan mandul, juga sedang mengandung 6 bulan. Sesuatu yang mustahil terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah segalanya mungkin. Amin. Ayat 37. Itulah kuasa firman, menyatakan, menjadikan segala sesuatu. Langit bumi dijadikan oleh firman. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin bagi manusia, segalanya mungkin bagi Allah. Janji ini bukan hanya berlaku bagi Abraham, bukan hanya bagi Maria.
dan sanaknya Elisabeth, tapi juga bagi kita bangsa kafir yang disebut dengan keturunan Abraham, yaitu dibenarkan oleh iman. Terus ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Ayat 38. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu berlaku bagi mereka yang diperhitungkan sebagai kebenaran, yaitu kebenaran iman. Bagi mereka yang hidup menurut kebenaran iman Abraham, yang tidak mungkin, pasti mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bagi logika manusia, segalanya mungkin. Supaya jangan terlalu kita kebenaran itu terlalu bergantung kepada manusia dan kekuatannya. Jangan bergantung kepada harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, termasuk pekerjaan. Amin, saudara. Haleluya. Kebenaran iman itu diperhitungkan bukan hanya bagi Abraham. Halo? Amin. Amin. Bukan hanya bagi Abraham, bagi kita juga. Tuhan itu adil, tidak mengecualikan satu dengan yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang ayat 38. Kata Maria, ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Iya, hamba Tuhan. Siapa yang sudah melayani Tuhan? Engkau hamba Tuhan. Siapa hamba kebenaran? Engkau hamba Tuhan. Terus, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Iya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Selanjutnya Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Maria adalah hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Strip pertama. Strip yang kedua, orang yang melakukan firman Tuhan. Itu hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Itu sebabnya janji itu bukan hanya berlaku bagi Abraham, tapi kepada hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan. Strip pertama. Strip yang kedua, mereka yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu hamba Tuhan, hamba kebenaran. Puji Tuhan. Nah, kita kembali membaca Ibrani 1 ayat 2 sampai 3. Ya, baca. Demikian firman Tuhan. Maka pada zaman akhir ini, Ya. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, Ya. yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ya. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Allah telah menjadikan alam semesta, yang tidak ada menjadi ada. Amin. Amin. Yang kedua sekarang, tadi kuasa dari pembuka rahasia firman. Yang pertama, Allah menjadikan alam semesta, atau yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Yang kedua, menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Puji Tuhan. Saudaraku, termasuk ibadah sore ini berjalan karena firman, karena ditopang firman. Termasuk ibadah sore ini berjalan karena ditopang oleh firman. Sehingga ibadah tanpa firman itu tidak benar. Amin, saudaraku. Ibadah tanpa firman tidak benar. Jadi ibadah sore ini berjalan itu karena ditopang oleh firman. Sehingga ibadah tanpa firman itu tidak benar. Saya bisa mempunyai alasan dengan hal itu. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7
Terlebih dahulu kita baca, diawali dengan pembacaan pada ayat 15. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal pengajaran sesat. Ya, ini pengajaran sesat. Terus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. waspada terhadap nabi-nabi palsu. Kenapa? Terus, Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. ya, Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. puji Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, sebab mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu sebabnya ada tanda peringatan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, sebab mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala yang buas, binatang yang buas. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, nabi-nabi palsu disebut juga dengan serigala berbulu domba. Pendeknya, nabi-nabi palsu disebut juga dengan serigala berbulu domba. Maju ayat 20, ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Untuk mengenal serigala ataupun domba dilihat dari buahnya. Untuk mengenal serigala ataupun domba itu dilihat dari buahnya. Puji Tuhan. Dilihat dari buahnya atau buah pelayanan, dilihat dari buah pelayanan. Jadi untuk mengenal serigala dan untuk mengenal domba itu dilihat dari buah pelayanannya. Amin. Puji Tuhan. Dilihat dari buah pelayanannya. Jangan dilihat dari perkara lahiriah. Jangan dilihat dari hal-hal yang lahiriah, kemegahan, kemewahan yang hebat-hebat. Jangan. Tapi lihat dari buah pelayanannya. Lihat dari buah pelayanannya. Jadi jangan lihat yang mewah-mewah, jangan lihat yang hebat-hebat, yang megah-megah. Bukan itu ukurannya. Lihat buah pelayanannya. Puji Tuhan. Mari kita lihat buah pelayanan dari serigala. Ayat 21 sampai dengan ayat 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Bukan. Terus, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. bukan. Terus, Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. ayat 22. Terus, Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, ya, Tuhan, 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 Tuhan. Terus, bukankah kami bernubuat demi nama bernubuat, dan mengusir setan demi nama mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat mengadakan demi nama banyak mukjizat demi nama Tuhan. Buah pelayanan dari serigala mengadakan 3 perkara ajaib demi nama Tuhan. Buah pelayanan dari serigala, di sini kita melihat mereka mengadakan 3 perkara ajaib dan semuanya itu mereka lakukan demi nama Tuhan. 1, bernubuat demi nama Tuhan. 2, mengusir setan demi nama Tuhan. 3, mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. 3 perkara ini mereka lakukan, semuanya mereka lakukan demi nama Tuhan. Haleluya. Ini buah pelayanan dari serigala. Ayat 23, perhatikan baik-baik. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, Ya. dan berkata, Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. aku tidak pernah mengenal kamu. Terus, Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. ya. Puji Tuhan. Di sini pada ayat 23, Allah justru berkata kepada nabi-nabi palsu atau yang disebut serigala, aku tidak pernah mengenal kamu. Ayat 23, Allah berkata pada ayat 23, aku tidak mengenal kamu. Loh, tadi kita sudah melihat pada ayat sebelumnya, mereka melakukan 3 perkara ajaib dan mereka lakukan semuanya demi nama Tuhan. Loh, kok di ayat berikutnya, ayat 23, justru Allah berkata, aku tidak mengenal kamu. Kok sudah melakukan 3 perkara ajaib, justru sebaliknya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Coba bayangkan kalau hamba Tuhan melakukan 3 perkara ajaib ini, tiba-tiba Allah berkata, aku tidak mengenal kamu. Seperti disambar petir di siang bolong. Bernubuat
mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. 3 perkara mereka lakukan demi nama Tuhan, bukan demi namanya, bukan demi kepentingannya, demi nama Tuhan. Tapi justru Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Pernyataan ini seperti petir di siang bolong, menyambar serigala berbulu domba. Nah, alasannya, mengapa Allah mengatakan demikian? Karena nabi-nabi palsu adalah pembuat kejahatan. Karena nabi-nabi palsu adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, di mana? Di mana letak kejahatan mereka? Di mana letak kejahatan mereka? Kita baca kembali ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Di tengah ibadah pelayanan mereka tanpa firman, beribadah melayani di tengah ibadah tanpa firman. Nabi-nabi palsu melayani di tengah-tengah ibadah-ibadah yang diselenggarakan tanpa firman, kecuali 3 perkara ajaib tersebut saja. Melayani di tengah ibadah tanpa firman. Mereka hanya mengadakan 3 perkara ajaib di tengah ibadah. Itulah pembuat kejahatan. Itulah alasannya sehingga Allah berkata, hai kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Kalau ibadah tanpa firman, ibadah tanpa ditopang firman, itu pembuat kejahatan. Jadi jangan sesekali hamba Tuhan mengadakan, menyelenggarakan ibadah tanpa ditopang firman. Itu pembuat kejahatan. Tuhan tidak mengenalnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Maka bukan setiap orang yang berseru kepadanya, Tuhan, 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 akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan dilihat dari aktivitas atau penyebut, bukan dilihat dari 3 aktivitas tadi dan penyebutan Tuhan, Tuhan, lalu ia masuk surga. Kalau ibadah, menyelenggarakan ibadah tanpa ditopang firman, ibadah itu tidak berkenan. Itu hamba Tuhan pembuat kejahatan dan Tuhan tidak mengenal. Segera saja Tuhan berkata, ya saja daripadaku. Tuhan muak. Hari-hari hanya mukjizat di tengah ibadah yang diselenggarakan tanpa ditopang firman. Tuhan muak lihat ibadah semacam itu. Maka sebaliknya, kita yang sudah menerima pembukaan rahasia firman, cahaya kemuliaan Allah disampaikan dengan baik, terima dengan rendah hati, dengan tulus hati, dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Bandingkan dengan domba. Nanti sudah kita melihat ya, sudah mengenal buah pelayanan serigala ya. Sekarang kita bandingkan dengan domba. Bandingkan dengan domba. Boleh dibaca kembali ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, terus melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Puji Tuhan. Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itulah buah dari pelayanan domba. Melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Itulah buah dari pelayanan domba-domba. Amin. Amin. Puji Tuhan. Matius pasal 26 ayat 42. Matius 26 ayat 42. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Ya. Katanya, ya Bapakku, ya, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, terus kecuali apabila aku meminumnya, ya, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Perhatikan kalimat. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Artinya,
Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung di atas kayu salib. Pernyataan Yesus pada ayat 42 ini, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya," artinya Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung di atas kayu salib. Pendeknya, Yesus anak domba Allah yang disembelih. Itu aktivitas domba. Menjadi domba sembelihan. Amin. Menjadi domba sembelihan. Amin. Menjadi domba sembelihan. Itu aktivitas domba. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Menjadi domba sembelihan itu menunjuk kepada orang-orang yang menyangkal diri dan memikul salibnya di tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Istri pertama menyangkal diri berarti tidak bermegah. Menyangkal diri tidak bermegah atas kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Istri yang kedua memikul salib berarti memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Setiap orang, masing-masing orang pasti dipercayakan sebuah tanggung jawab. Baik kepada seorang istri untuk segera hormat kepada suaminya sebagai kepala. Baik sebagai seorang suami mengasihi istrinya seperti diri sendiri. Baik sebagai seorang anak hormat kepada orang tuanya. Sebagai seorang hamba tunduk kepada tuannya dan lain sebagainya. Sebagai seorang tuan adil kepada hamba-hambanya, tidak beda-bedakan satu dengan yang lain. Hamba Tuhan juga tidak boleh memandang orang kaya, tetapi kepada orang miskin dipandang sebelah. Itu tidak baik, tidak benar. Puji Tuhan. Jadi setiap orang, masing-masing orang dipercayakan sebuah tanggung jawab. Dan kita semua harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Maka kita menjalankan ibadah ini tidak boleh akal-akalan. Tidak boleh akal-akalan. Terlihat baik, tetapi sebetulnya tidak baik. Hatinya penuh dengan kejahatan. Paham saudaraku? Tidak boleh menjalankan ibadah dengan akal-akalan. Di tengah ibadah seperti malaikat, di belakang kembali kepada habitat lama. Itu akal-akalan. Sebab itu saya katakan setiap orang memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Amin saudaraku. Itulah yang dimaksud sangkal diri, memikul salibnya. Puji Tuhan. Mazmur 51 ayat 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Baca ayat 18 mulai. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Ya. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ayat 19 yang Tuhan sukai pada ayat 19. Terus baca. Korban sembelihan kepada Allah. Korban sembelihan kepada Allah. Terus. Ialah jiwa yang hancur. Jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk. Ya. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saat menjadi domba sembelihan, yang dialami adalah jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk. Ketika menjadi domba sembelihan, jiwa hancur, hati patah dan remuk. Ketika menyangkal diri dan memikul salibnya, jiwa hancur, hati patah dan remuk. Itulah domba sembelihan. Itulah buah dari domba sembelihan. Tapi tidak dipandang hina oleh Tuhan. Amin saudaraku. Tidak dipandang hina oleh Tuhan. Yesus adalah anak domba Allah yang telah disembelih untuk dosa kita. Dia mati terhadap dosa. Hari ketiga dia bangkit untuk pembenaran kehidupan kita masing-masing. Itu buah dari pekerjaan domba-domba. Menjadi domba sembelihan, menyangkal diri memikul salib. Yang dirasakannya jiwa hancur, hati patah dan remuk, tapi tidak dipandang hina.
Berarti mulia. Kehidupan yang seperti ini berharga dan mulia. Bagi manusia duniawi mungkin tidak berharga, tapi bagi Tuhan berharga, mulia. Amin, saudaraku. Tidak usah malu untuk merendahkan diri dalam memikul salib di tengah ibadah pelayanan. Tidak usah malu. Dipandang mulia, tidak dipandang hina. Orang yang tidak mengerti firman malu memikul salib di tengah ibadah pelayanan. Malu merendahkan diri saat memikul salib di tengah ibadah. Itu orang mulia dalam Tuhan. Setelah kita mengerti kebenaran, biarlah kebenaran itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Matius 26 ayat 42. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya. Ya Bapakku, Ya, Bapakku. jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, Ya, domba sembelihan terus jadilah kehendakmu. puji Tuhan. Pada saat Yesus menjadi domba sembelihan, ia berkata, jadilah kehendakmu. Pada saat Yesus menjadi domba sembelihan, ia berkata, jadilah kehendakmu. Pendeknya, Yesus telah melakukan kehendak Allah Bapa. Dengan sangkal diri memikul salib masing-masing, saudaraku, kita telah melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Puji Tuhan. Haleluya. Ciri-ciri domba sembelihan. Ciri-ciri domba sembelihan. Ya. Yesus berkata, ya, diawali dengan berkata, ya Bapakku. Ini ciri-ciri domba sembelihan. Yesus berkata, ya Bapakku. Artinya, sebagai anak, Yesus taat setia dengar-dengaran kepada Bapa. Perkataan ya Bapakku artinya Yesus taat setia dengar-dengaran kepada Bapa. Dasar kita melayani Tuhan adalah dengar-dengaran. Dasar kita menjalankan ibadah ini dan melayani di tengah ibadah ini adalah dengar-dengaran. Kalau tidak dengar-dengaran, seringkali nanti terjadi kesalahan. Karena orang yang tidak mau dengar-dengaran suka mendahului kehendak Tuhan. Kalau seseorang suka mendahului kehendak Tuhan, di situ sering terjadi kesalahan. Tidak dengar-dengaran, dia lakukan sesuatu, belum tentu berkenan. Yang Tuhan mau, taat setia dengar-dengaran. Kalau seseorang tidak taat setia dengar-dengaran, sebesar apapun pengorbanannya, nol bagi Tuhan. Sebesar apapun pengorbanannya di tengah ibadah, nol bagi Tuhan. Tidak berarti, tidak bernilai. Buat pengorbananmu bernilai bagi Tuhan. Jangan sia-sia. Dengan taat setia dengar-dengaran. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Dalam hidupnya sebagai manusia dia anak. Terus ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Ayat 7 ini menggambarkan sengsara derita yang dialami oleh Yesus sebagai anak domba Allah. Telah disembelih terus Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ya. Dan karena kesalehannya, Ya. Ia telah didengarkan. dia terus Dan sekalipun Ia adalah anak, dia adalah anak. Terus Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. puji Tuhan. Sekalipun ia anak, sekalipun ia adalah anak, tetapi ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan. Sekalipun ia adalah anak Allah, tetapi ia telah belajar menjadi taat setia dengar-dengaran dari apa yang telah dideritanya.
Dia tidak menolak. Dia tidak memberontak kepada Bapa. Dia tidak lari dari kenyataan. Seringkali kita hanya mengambil yang enaknya saja dalam melayani Tuhan. Saat yang tidak enaknya dilupakan. Itu bukan taat setia dengar-dengaran. Puji Tuhan. Yang enaknya dikerjakan. Yang tidak enak, susah bagi daging, dia lupakan. Itu belum taat setia dengar-dengaran. Yang benar adalah sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat, setia, dengar-dengaran dari apa yang telah dideritanya. Tidak lari dari kenyataan. Supaya dia adalah anak, tetapi menjadi domba sembelihan. Dia memang anak Allah, tetapi menjadi domba sembelihan. Sehingga dia harus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jangan lari dari kenyataan. Jangan kabur-kabur. Saat Tuhan mau percayakan, kabur lari dari kenyataan. Sangat menyedihkan sekali melihat seorang imam seperti ini. Memalukan sebetulnya. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Ayo belajar ya. Belajar untuk menjadi taat dari apa yang diderita. Jangan lari dari kenyataan. Yesus memang anak, tetapi dia harus menjadi domba sembelihan. Karena dia taat dari apa yang dideritanya. Tidak lari dari kenyataan. Inilah buah dari domba. Pekerjaan dari domba. Anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, boleh kembali Matius 26. Jangan dulu, boleh baca dulu Ibrani pasal yang kelima ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ya. ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, Ya. yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya. Ayat 7 ini di sini kita menggambarkan penderitaan yang hebat dan sengsara yang dialami Yesus, yang sangat luar biasa. Di ayat 7 ini sangat dilukiskan. Ayat 7 ini melukiskan sengsara derita yang begitu hebat yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Namun ia tetap menjadi kehidupan yang saleh. Tidak berubah menjadi pemberontak saat sangkal diri pikul salib. Dia tetap saleh. Sehingga dengan demikian doa permohonannya didengar oleh Bapa. Sehingga doa dan permohonannya didengar oleh Bapa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Kalau naikkan doa dan permohonan, tetapi memalingkan telinga dari firman, memalingkan telinga dari firman, itu doanya kekejian. Menaikkan doa, tapi firman ditolak, itu doa kekejian. Amsal berkata. Lalu kenapa doa dan permohonannya didengar? Karena dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita. Dia lakukan firman Allah, dia lakukan kehendak Allah Bapa, sehingga doa didengar. Jadi jangan salah mengerti soal doa, ya. Amin, saudara. Kita harus mengerti doa yang dijawab dan doa yang tidak dijawab. Jangan bertele-tele dalam berdoa. Orang yang bertele-tele sama seperti orang yang bertele-tele dalam mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Akhirnya pekerjaan tidak selesai-selesai. Seharusnya, mohon maaf, skripsi sudah selesai, tapi terlalu bertele-tele dia melakukan firman. Roh najis itu menghambat pembangunan
Roh najis itu menghambat untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Apa saja terhambat oleh pekerjaan. Jadi jangan bertele-tele. Tidak ada artinya doa bertele-tele. Yang terpenting menjadi doa sembelihan. Ayo yang kuliah ya, jangan bertele-tele. Doa didengar karena kesalehan, bukan doa didengar karena bertele-tele. Menolak firman tapi menaikkan doa, itu kekejian bagi Tuhan. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Kita belajar dari firman sebab Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau mencelakakan kita. Tuhan tidak mau membuat kita susah. Dan Tuhan mau membuat supaya keadaan kita baik. Ayo belajar taat setia dengar-dengaran saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Ibrani 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia bisa adalah, ditulis ya. Baca terus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, Ya. dan gambar wujud Allah, Cerminan dari pembukaan rahasia firman. Terus. dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ya. ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Kuasa dari pembukaan rahasia firman Allah. Yang ketiga, yang ketiga. Sebelum kita melihat yang ketiga, saya mau tambahkan sedikit lagi saudaraku ya. Tadi kuasa pembuka rahasia firman yang kedua, menopang segala yang ada. Amin. Termasuk kita menyelenggarakan firman Tuhan, menyelenggarakan ibadah sore ini, itu karena ditopang oleh firman Tuhan. Haleluya, ditopang oleh firman Tuhan. Kemudian kita juga untuk menjadi hidup benar, hidup suci juga ditopang oleh firman. Sampai kepada ibadah yang benar, yang memuncak sampai kepada doa penyembahan, itu juga harus ditopang dengan firman. Amin saudaraku. Ditopang oleh firman Tuhan. Amin saudaraku. Segala sesuatu ditopang oleh firman Allah. Puji Tuhan. Baik, jadi bukan mukjizat tadi ya. Ditopang oleh firman Tuhan untuk menjadi hidup suci, hidup benar, melakukan yang berkenan, juga ditopang oleh firman. Puji Tuhan. Sekarang kuasa dari pembuka rahasia firman yang ketiga. Yang ketiga benar? Ya. Kuasa dari pembuka rahasia firman yang ketiga. Bolehlah baca kembali ayat yang ketiga. Gak usah ditulis lagi ya. Baca. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, Ya. dan gambar wujud Allah, Ya. dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Itu ya. Terus yang kedua, terus. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ya. ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Puji Tuhan. Yang ketiga, kuasa dari pembuka rahasia firman. Yang ketiga, berkuasa untuk mengadakan penyucian terhadap dosa. Berkuasa untuk mengadakan penyucian terhadap dosa. Efesus 5 ayat 26. Efesus 5 ayat yang ke-26, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Puji Tuhan, disucikan oleh air dan firman. Disucikan oleh air dan firman berarti limpah dengan firman. Tidak cukup dengan 2-3 ayat firman, lalu ditambahkan dengan dongeng nenek-nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat-filsafat. Jadi saudaraku, memang berkuasa firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, berkuasa untuk mengadakan penyucian terhadap dosa. Disucikan oleh air dan firman berarti limpah dengan firman. Tidak cukup dengan 2-3 ayat firman lalu ditambahkan dengan dongeng nenek-nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat-filsafat kosong dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Kita lihat dulu firman yang limpah. Wahyu 22.
Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 1 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan. Terus yang jernih bagaikan kristal, ya, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Puji Tuhan. Sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba, menunjuk air dan firman yang limpah. Air dan firman yang limpah. Amin, saudaraku. Sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba, menunjuk air dan firman yang limpah. Kuasanya, titik 2, jernih seperti kristal. Kuasanya, titik 2, jernih seperti kristal. Kristal artinya transparan, luar dan dalam sama, tampil apa adanya. Itu menunjuk kepada orang yang jujur. Sedangkan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan hatinya. Puji Tuhan. Jadi kuasa dari pembukaan rahasia firman Tuhan, jernih seperti kristal. Itu kuasa dari pembuka rahasia firman. Jernih seperti kristal. Kalau terjadi pembuka rahasia firman atau limpah dengan firman yang digambarkan seperti pohon kehidupan, berkuasa menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Dosa dibongkar dengan tuntas. Itu yang disebut jernih seperti kristal. Jadi kuasa dari pembuka rahasia firman jernih seperti kristal. Jernih. Jernih itu air tanpa campuran, berarti murni. Disitulah kita bisa bercermin. Air yang jernih dan tenang, di situ kita bisa bercermin. Di situ kita bisa melihat kelakuan kita, tabiat kita, kelebihan dan kekurangan. Jernih. Kalau firman dicampur-campur seperti air yang tidak tenang. Tidak tenang. Firman dicampur-campur, ditambahkan, dikurangkan, itu tidak jernih, tidak murni, kotor. Tidak bisa kita bercermin kepada air yang tidak jernih. Jadi kepada air yang jernih kita bisa bercermin. Di situ kita bisa melihat kelakuan-kelakuan kita, kelebihan dan kekurangan. Saat firman disampaikan, di situ kita menyadari, di situ kita bisa melihat kondisi kita seperti apa yang sesungguhnya. Kemudian kuasa dari pembuka rahasia firman, bagian B, seperti kristal, berarti transparan. Transparan. Luar dalam sama, itu transparan. Berarti tampillah apa adanya. Tidak dibuat-buat. Itu menunjuk kepada orang yang jujur. Jujur. Sedangkan orang jujur dipimpin oleh ketulusan hati. Orang jujur dipimpin ketulusan hati. Tulus. Melakukan segala perkara. Kalau tulus, tanda orang yang jujur. Karena orang jujur dipimpin ketulusan hatinya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, itulah kuasa air yang limpah, jernih dan kristal. Puji Tuhan. Kita lihat tentang kristal, Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru. Terus, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, ya, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Ya. Lalu dia berkata kepadaku, Ya. katanya, Ya. marilah ke sini. Ya. Aku akan menunjukkan kepada pengantin perempuan Ya. mempelai anak domba. atau mempelai perempuan Tuhan. Ayat 10 terus. Lalu di dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Ya. Dan dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Ya. Yerusalem. Yerusalem yang baru turun dari Allah. Terus, dari Allah. itulah mempelai perempuan Tuhan. Yerusalem baru yang turun dari Allah. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Ya. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Ya. Bagikan permata yaspis, Ya. jernih seperti kristal. Ya, mempelai perempuan Tuhan, bercahaya kemuliaan
mempelai perempuan Tuhan atau pengantin perempuan mempelai anak domba, bercahaya kemuliaan Allah berarti transparan atau tampil apa adanya, jernih seperti kristal. Itulah permata yaspis, permata yang paling berharga. Jadilah pribadi-pribadi yang berharga, jernih seperti kristal. Permata yaspis, permata yang paling berharga. Jadi sebetulnya kita mau berharga di mata Tuhan atau berharga di mata manusia? Pilih mana? Siapa mau pilih berharga di mata manusia? Siapa mau pilih berharga di mata Tuhan? Jadilah permata yaspis. Jangan bersandiwara lagi. Puji Tuhan. Kayak motor aja saya tahu. Matikan hidupin motor aja saya tahu maksudnya. Apa saja, satu gerakan saja saya tahu. Kita mau berharga di mata Tuhan atau di mata manusia? Kalau mau berharga, jadilah permata yaspis. Apa permata yaspis? Jernih seperti kristal. Amin, saudaraku. Ayo saya tanya lagi, siapa yang mau berharga di mata Tuhan? Yang lemas-lemas sudah terkoreksi, tapi tidak bisa bicara apa-apa. Firman benar, mau lawan Tuhan Yesus, susah sudah dengan kita. Paham saudara? Sekali lagi saya tanya, siapa mau berharga di mata Tuhan? Jangan bersandiwara lagi, tampil apa adanya. Ya, amin Maria, semua ya, tampil apa adanya, transparan, jangan dibuat-buat. Bukan berarti jadi supaya kita menunjukkan kita tidak suka, kita belakang, tidak. Tak apa. Yang penting kejujuran hatimu itu. Paham saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itu. Sekarang kita kembali membaca, itulah pengantin perempuan mempelai anak domba, bercahaya kemuliaan Tuhan, tampil apa adanya. Itulah permata jernih seperti kristal, permata yang paling berharga. Jadilah permata hati Tuhan. Jadilah permata hati Tuhan, berharga di mata Tuhan. Kehidupan yang jujur, yang senantiasa dipimpin ketulusan hatinya, berkobar-kobar dalam melayani Tuhan, berharga di mata Tuhan. Itulah permata hati Tuhan. Hati kecil tidak sebanding dengan postur tubuh manusia, tapi di dalam hati kecil ada kehidupan kita, berharga di mata Tuhan, di hati Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah permata hati Tuhan. Haleluya. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat 26. Efesus pasal 25 ayat 27 maksud saya. Demikian firman Tuhan. Ayat 27 baca. Supaya dengan demikian, Ya. ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, Ya. dengan cemerlang, Ya. tanpa cacat atau kerut Ya. atau yang serupa itu, Ya. tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tujuan dari penyucian oleh air dan firman yang limpah ialah Tuhan menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang. Nah, itu tujuan dari penyucian oleh air dan firman yang limpah. Tuhan menempatkan sidang jemaat di hadapannya dengan cemerlang. Apa pengertian cemerlang? Berarti tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Itu cemerlang. Tanpa cacat, celah atau kerut atau yang serupa itu. Pendeknya, jemaat kudus tidak bercela. Inilah yang disebut cahaya kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Cahaya kemuliaan Allah. Kalau ada kerut-kerut di dahi, ini banyak perlu dengan persoalan.
Cabai keriting penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Amin. Tapi air, tujuan dari penyucian air dan firman yang limpah, Tuhan menempatkan sidang jemaat di hadapannya dengan cemerlang. Berarti tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Pendeknya jemaat kudus tidak bercela. Inilah yang disebut cahaya kemuliaan Allah. Itulah pengantin perempuan mempelai domba, bercahaya kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Nah, sekarang Wahyu 10 berbicara tentang kitab yang terbuka. Betul ya? Coba lihat dulu Wahyu 10. Tidak usah dibaca. Boleh baca judulnya. Wahyu 10 baca. Yesua. Kitab terbuka. Nah, Wahyu 10 ini berbicara tentang kitab yang terbuka. Ini kemurahan bagi kita. Kalau terjadi pembukaan rahasia firman dalam setiap pertemuan ibadah, itu kemurahan yang besar bagi kita. Itu kemurahan yang besar bagi kita. Ini pekerjaan dari seorang malaikat lain yang kuat, yang gagah. Ketika ia memegang sebuah kitab gulungan yang kecil yang terbuka di tangannya, dia itu adalah sosok atau dengan penampilan yang kuat, gagah. Amin, saudaraku. Biar badannya, biar seseorang tulang besi, otot kawat, kalau dia tidak memiliki pembuka rahasia firman, tidak ada apa-apanya. Sebesar apapun badannya, sekalipun dia melatih badan ini sampai terjadi pemupukan terhadap badan ini, berotot, kalau dia tidak punya pembuka rahasia firman, tidak kuat, tidak gagah, tidak ada artinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita butuh pembukaan rahasia firman. Itu yang akan nanti menjadikan yang tidak ada menjadi ada, menopang segala yang ada, kemudian mengadakan penyucian terhadap dosa. Berarti kuat, gagah. Kita butuh malaikat yang semacam ini. Tidak ada artinya gagah lahiriannya, tapi tidak punya pembuka rahasia firman. Tidak butuh kita semacam ini. Amin, saudaraku. Kita butuh malaikat yang kuat, yang gagah, yang punya pembuka rahasia firman Allah. Maka jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng lagi dengan kemurahan Tuhan yang sudah limpah dalam di tengah ibadah pelayanan ini. Jangan anggap enteng lagi. Malam sore ini kita minta ampun sejadi-jadinya. Apa jadinya kita kalau tidak menikmati firman malaikat yang gagah, yang kuat turun dari surga? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo, mulai saat ini sadarlah, sadar. Betapa telah banyaknya kekeliruan selama ini. Kurang hormat kepada salib, pengajar salib. Kurang menghargai kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang, sedangkan Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu berbicara tentang gulungan kitab dengan ketujuh meterainya. Disebut juga dengan kitab yang tertutup. Disebut juga dengan kitab yang tertutup. Amin. Sekarang sejenak kita baca Wahyu pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Ya, terus. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Puji Tuhan. Rasul Yohanes menangis karena tidak ada yang dapat membuka gulungan kitab dan ketujuh meterainya. Kalau tidak terjadi pembuka rahasia firman,
tangisan dan kesedihan yang mendalam akan dialami oleh gereja Tuhan. Tangisan dan disertai kesedihan yang mendalam akan dialami oleh gereja Tuhan. Kalau tidak, sebab alasannya kalau tidak terjadi pembukaan rahasia firman, yang jahat tetap jahat, yang najis tetap najis, yang susah tetap susah, yang sakit tetap sakit. Memicu air mata disertai kesedihan yang mendalam. Lihat, saat masalah terjadi namun tidak ada solusi, air mata tidak bisa dibendung, kesedihan terjadi, dialami oleh gereja Tuhan. Itulah kitab yang tertutup, tidak terjadi pembukaan rahasia firman, menimbulkan air mata. Air mata tidak bisa ditahan lagi, kesedihan terjadi. Puji Tuhan. Sebab itu sekali lagi saya sampaikan, saya tandaskan, bersyukur senantiasa. Lewat pembukaan rahasia firman, Tuhan menghapus air mata, Tuhan jadikan segala sesuatu baru, yang lama berlalu. Damai suratku, puji Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Terus. Sebab sampai pada hari ini sulung itu masih tetap menyelubungi mereka. Sulung itu masih tetap menyelubungi terus. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, tanpa pembukaan rahasia firman. Terus. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya, itulah cahaya kemuliaan Allah. Mencerminkan dari pembukaan rahasia firman, cahaya kemuliaan Allah. Terus bahkan sampai pada hari ini, ya, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ya, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau rahasia firman tidak tersingkap, maka segala yang terselubung tidak tersingkap. Dosa-dosa belum dibongkar dengan tuntas. Sekali lagi, kalau rahasia firman tidak tersingkap, maka segala yang terselubung tidak tersingkap. Dosa-dosa belum dibongkar dengan tuntas. Akibatnya ada dua. Yang pertama, pikiran mereka menjadi tumpul. Artinya tidak sanggup memikirkan apa yang baik, yang benar, yang suci dan yang mulia bagi Tuhan. Itu pikiran tumpul. Masih banyak di antara kita yang pikirannya tumpul. Masih banyak saya perhatikan pikiran tumpul. Tidak sanggup memikirkan apa yang baik untuk Tuhan di tengah ibadah pelayanan ini. Apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia. Dia tidak sanggup kerjakan di hadapan Tuhan. Itu pikiran tumpul. Dia tidak sanggup memikirkan hal-hal itu semua karena sudah tumpul. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Ayo perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jangan tumpul ya. Jangan tumpul. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Tumpul, tidak sanggup memikirkan apa yang baik, apa yang suci, yang benar dan mulia bagi Tuhan. Itu sudah tumpul pikirannya. Sudah tumpul. Yang kedua, sampai akhirnya binasa. Sesuai dengan 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Binasa. Jika, coba 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sampai akhirnya binasa. Akibat yang pertama, pikiran mereka tumbuh. Yang kedua, sampai akhirnya binasa. Puji Tuhan, jangan kita binasa atau mati konyol, mati di luar Tuhan. Amin saudaraku. Karena selubung itu masih terus menyelubungi hati mereka. Baik. Sekarang Daniel 12. Daniel 12 ayat 9, baca. Demikian firman Tuhan. Ya.
akhir zaman. Akhir zaman. Perhatikan saudaraku. Di sini nanti kita mengetahui kapan terjadi akhir zaman. Kapan akhir zaman itu sebetulnya? Ayat 9. Tetapi ia menjawab, Ya. pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termenterai sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Wahyu 5, firman yang tertutup, gulungan kitab dan ketujuh meterainya, atau yang disebut kitab yang firman yang tertutup. Tetapi pada Wahyu pasal yang ke-10, kitab yang terbuka, berarti terjadi pembukaan rahasia firman. Ini sudah menjadi tanda dan bukti bahwa gereja Tuhan sudah berada dalam zaman akhir. Amin, saudaraku. Ini sudah tanda, ini sudah menjadi bukti bahwa gereja Tuhan sudah berada di dalam zaman akhir ini. Jadi jangan bermain-main lagi. Puji Tuhan. Ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Terima kasih. Berarti terjadi pembukaan rahasia firman. Jadi ayat 10 ini, banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji lewat pembukaan rahasia firman. Jadi dengan terjadinya pembukaan rahasia firman adalah sebuah bukti, adalah sebuah tanda bahwa gereja Tuhan sudah berada di dalam zaman akhir, di penghujung zaman ini. Dulu rahasia tersembunyi, sekarang sudah diungkapkan, sudah terbuka. Berarti gereja Tuhan sudah berada di dalam zaman akhir, di penghujung dunia ini. Supaya kita tidak bermain-main lagi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, Wahyu 10 ayat 1, malaikat lain yang kuat itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup membuka gulungan kitab. Dengan demikian, banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Itulah keadaan gereja di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Wahyu 5 ayat 7 sampai 9. Wahyu 5 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Terus baca. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu. Menerima gulungan kitab itu terus dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Terus ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Terus masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Terus dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Terus karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Lewat pembukaan rahasia firman ini, ibadah kita dibawa memuncak sampai kepada doa penyembahan. Ibadah kita digiring sampai kepada puncak ibadah. Itulah doa penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga perhatikan, baik 4 makhluk maupun 24 tua-tua, 4 zat dan 24 tua-tua tersungkur di hadapan tahta anak domba. Puji Tuhan. Penghuni surga tersungkur di hadapan tahta anak domba. Puji Tuhan. Inilah keadaan gereja, puncak rohani atau ibadah, puncak ibadah dari gereja Tuhan. Berada dalam doa penyembahan seperti 24 tua-tua
dan 4 makhluk tersungkur. Puji Tuhan. Saudaraku, kerinduan Tuhan untuk membawa gereja Tuhan, ibadah gereja sampai kepada doa penyembahan. Amin, saudaraku. Sampai tersungkur di hadapan tahta anak domba. Kalau dibaca pada ayat 11, di ayat 11 Wahyu pasal 4 ayat Wahyu 4 ayat 11 baca. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Terus, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. ya. Terus, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, iya. Jadi tersungkur atau ibadah yang sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan, berarti segala kemuliaan, segala kemegahan hanya bagi Dia yang duduk di hadapan tahta itu. Itu yang dimaksud ibadah yang sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan. Segala kemegahan, kemuliaan hanya bagi Dia. Sehingga pada saat 24 tersungkur, mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Artinya segala kemegahan, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Itulah ibadah yang sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan. Tidak lagi semarak, tidak ada lagi kemegahan. Semarak itu hanya bagi Dia saja. Itulah ibadah yang sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan. Biarlah nyata, ibadah kita nyata yang dibawa sampai kepada doa penyembahan. Jangan sampai ibadah kita jalan di tempat, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan tidak ada perubahan, tahun ganti tahun tidak ada perubahan. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan mendengar doa kita, ibadah kita dibawa memuncak sampai kepada doa penyembahan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Tuhan. Ayat 8 baca. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Terus? Dan di sekelilingnya dan di Oh, sebelah ayat yang kelima. Terus? dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah 7 roh Allah. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Saudaraku, kehidupan yang sudah memuncak sampai kehidupan atau ibadah yang sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan bisa menceritakan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu khawatir lagi. Amin, saudaraku. Kesaksian hidup kita menghapus air mata, menjadikan segala sesuatu baru. Itu kesaksian dari 24 tua-tua. Amin, saudaraku. Jangan buat di sekitarmu gelisah, tetapi biarlah kesaksian kita menghapus air mata, menjadikan segala sesuatu baru. Kenapa? Karena 24 tua-tua serta 4 makhluk, ibadah mereka sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan. Kemuliaan hormat hanya bagi Dia. Kesaksiannya juga menghapus air mata, menjadikan segala sesuatu baru. Ayo, saksikan. Ayo miliki kesaksian seperti ini. Hapus air mata orang lain, jadikan segala sesuatu baru. Jangan buat di sekitarmu gelisah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah praktik kalau ibadah sudah memuncak kepada doa penyembahan, mampu meyakinkan mereka. Tenang, hapus air mata. Jangan gelisah ya, sebab segala hormat kemuliaan sudah menjadi miliknya Tuhan. Tapi kalau ada keinginan
daging keinginan najis bikin orang di sekitar menjadi gelisah. Air mata suami, air mata istri, air mata orang tua, air mata anak tidak bisa dibendung. Tapi kalau ibadah sudah memuncak sampai kepada doa penyembah, kesaksiannya menghapus air mata, menjadikan segala sesuatu baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.